Laskar Inung Balee, pasukan janda yang ciutkan nyali Belanda. Peranan pejuang perempuan bergelora ketika rakyat Aceh melawan Belanda pada abad 16. Inung Balee yang merupakan janda prajurit perang Aceh menjadi ikon perlawanan perempuan. Janda pejuang ini juga dinarasikan sebagai simbol kekuatan militer, politik, dan kultural. Seperti yang terjadi pada abad 16, simbol militer dan politik diwujudkan dalam aksi perlawanan dan diplomasi berhadapan dengan Portugis. Salah satu tokoh yang menjadi representasi Inung Balee adalah Laksamana Keumalahayati. Dia menjadi salah seorang perempuan pejuang dari Kesultanan Aceh. Ayahnya bernama Laksamana Mahmud Shah. Kakeknya dari garis ayahnya adalah Laksamana Muhammad Said Shah, putra dari Sultan Salahuddin Shah yang memerintah sekitar tahun 1530-1539 M. Adapun Sultan Salahuddin Shah adalah putra dari Sultan Ibrahim Ali Mugayat Shah, 1513-1530 M, yang merupakan pendiri Kerajaan Aceh Darussalam. Malahayati menjadi Panglima Angkatan Perang Kerajaan Aceh pada masa pemerintahan Sultan Al-Mukamil, 1589-1604. Ia mendapat kepercayaan menjadi orang nomor satu dalam militer dari Sultan karena keberhasilannya memimpin pasukan wanita, Inung Balee. Ia berasal dari keturunan Sultan yang kental darah militer dari garis ayahnya. Pembentukan pasukan wanita yang semuanya janda yang disebut Armada Inung Balee itu merupakan ide Malahayati setelah kematian suaminya, Laksamana Muda Ibrahim. Maksud dari pembentukan pasukan wanita tersebut adalah agar para janda tersebut dapat menuntut balas kematian suaminya. Pasukan tersebut mempunyai benteng pertahanan. Sisa-sisa pangkalan Inung Balee masih ada di Teluk Reung Raya. John Davis, nahkoda Inggris di kapal Belanda yang mengunjungi Kerajaan Aceh pada masa Malahayati menjadi Laksamana, melaporkan, Kerajaan Aceh pada masa itu mempunyai perlengkapan armada laut terdiri dari 100 buah kapal perang, di antaranya ada yang berkapasitas 400.500 penumpang. Masa itu, Kerajaan Aceh memiliki angkatan perang yang kuat. Selain memiliki armada laut, di darat ada pasukan gajah. Kapal-kapal tersebut bahkan juga ditempatkan di daerah-daerah kekuasaan Aceh di berbagai tempat. Kekuatan Keumalahayati mendapat ujian pertama kalinya ketika terjadi kontak senjata antara Aceh dengan pihak Belanda. Pada tanggal 21 Juni 1599, dua kapal VOC yang dipimpin dua bersaudara Cornelis de Houtman dan Frederik de Houtman berlabuh di Aceh. Lalu terjadi persengketaan berujung penyerangan terhadap kedua kapal tersebut mengakibatkan Cornelis de Houtman dan beberapa anak buahnya terbunuh. Sedangkan Frederik de Houtman dijebloskan ke tahanan. Peristiwa lain terjadi saat Mahkamah Amsterdam menjatuhkan hukuman denda kepada Van Caerden sebesar 50.000 gulden yang harus dibayarkan kepada Aceh, akibat tindakan Paulus Van Caerden ketika datang ke Aceh menggunakan dua kapal, menenggelamkan kapal dagang Aceh serta merampas muatannya berupa lada, lalu pergi meninggalkan Aceh. Peristiwa penting lainnya selama Malahayati menjadi Laksama adalah ketika ia mengirim 3 utusan ke Belanda, yaitu Abdo El Hamid, Sri Muhammad dan Mir Hasan ke Belanda. Ketiganya merupakan duta-duta pertama dari sebuah kerajaan di Asia yang mengunjungi negeri Belanda. Banyak catatan penting dari negeri asing tentang Malahayati. Kehebatannya memimpin sebuah angkatan perang ketiga itu diakui oleh negara Eropa, Arab, Cina, dan India. Pendidikan militer. Keumalahayati dilahirkan di Aceh Besar pada tahun 1550. Masa kecil hingga remaja banyak dihabiskan dengan pendidikan istana. Ayah dan kakeknya adalah Panglima Angkatan Laut, membuat ia pun bertekad meneruskan jejak keduanya. Selepas remaja ia pun mengikuti jejak ayah dan kakeknya dengan menempuh pendidikan militer di Akademi Baitul Maqdis jurusan Angkatan Laut. Pada 1585-1604, dia memegang jabatan Kepala Barisan Pengawal Istana Panglima Rahasia dan Panglima Protokol Pemerintah dari Sultan Saidil Mukamil Alauddin Riayat Shah IV. Perjuangannya melawan penjajah dimulai setelah terjadinya pertempuran di Teluk Haru. Armada Laut Kesultanan Aceh melawan armada Portugis. Pada pertempuran itu, Laksamana Zainal Abidin, suami Keumalahayati, gugur. Setelah suaminya wafat, dia mengusulkan kepada Sultan Aceh untuk membentuk pasukan yang terdiri dari janda prajurit Aceh yang gugur dalam peperangan. Permintaan itu dikabulkan. Ia diangkat sebagai pemimpin pasukan Inung Balee dengan pangkat Laksamana. Keumalahayati adalah perempuan Aceh pertama yang menyandang pangkat ini. Pada tanggal 11 September 1599, Keumalahayati memimpin 2.000 pasukan Inung Balee berperang melawan kapal-kapal dan benteng-benteng Belanda sekaligus membunuh Cornelis de Houtman dalam pertempuran 1 lawan 1 di geladak kapal. Keumalahayati tak hanya cakap di medan perang. Ia juga melakukan perundingan damai mewakili Sultan Aceh dengan pihak Belanda.
Perundingan itu adalah upaya Belanda untuk melepaskan Frederik de Houtman yang ditangkap oleh Laksamana Keumalahayati. Perdamaian itu terwujud. Frederik de Houtman dilepaskan namun Belanda harus membayar ganti rugi kepada Kesultanan Aceh. Laksamana Keumalahayati juga menjadi orang yang menerima James Lancaster, duta utusan Ratu Elizabeth I dari Inggris. Keumalahayati meninggal dunia pada 1615. Makamnya terletak di Desa Lamreh, Kecamatan Krueng Raya, Kabupaten Aceh Besar.